Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurul Aulia dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya masuk ke latar belakang, bahwa saat ini sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak anak yang terpengaruh oleh adanya gadget, yang berdampak anak lebih banyak waktu dalam bermain gadget dan kurang bersosialisasi dengan teman. Peran orang tua dalam hal ini sangat diperlukan, sehingga hal ini dikarenakan kemandirian akan terbentuk dari pola asuh yang baik. Masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, anak usia dini belum mandiri. Yang kedua, pola asuh yang kurang tepat. Yang ketiga, orang tua terlalu memanjakan anak. Yang keempat, kurang kesempatan anak berlatih mandiri. Yang kelima, pola asuh mempengaruhi karakter anak. Masuk ke pembatasan masalah, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pola asuh orang tua berpengaruh terhadap kemandirian anak usia dini 4 sampai 6 tahun? Yang kedua, pola asuh manakah yang paling efektif dalam menumbuhkan kemandirian anak usia dini 4 sampai 6 tahun? Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat praktis yang pertama bagi orang tua, menambah pemahaman pentingnya menerapkan pola asuh yang tepat untuk membentuk anak mandiri. Yang kedua, bagi guru PAUD, menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan belajar yang menumbuhkan kemandirian dan kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya ada manfaat teoretis. Yang pertama, menambah wawasan ilmu PAUD, khususnya tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini. Yang kedua, dapat dijadikan acuan pengembangan model pola asuh yang efektif untuk menumbuhkan kemandirian anak usia dini 4 sampai 6 tahun. Masuk ke kajian teori tentang kemandirian. Menurut Sadiah 2017, menjadi mandiri adalah keterampilan hidup yang berharga yang membutuhkan pelatihan sejak usia muda. Menurut Melda et al. 2020, kemandirian pada anak merupakan kecakapan dalam mengatur serta mengendalikan perasaan, pikiran, dan tindakannya guna mengatasi perasaan malu dan ragu. Selanjutnya, menurut Alawiyah dan Apriyani 2022, banyak yang menyebutkan bahwa anak sulit mengalami kemandirian karena seringnya dimanja dan dilarang mengerjakan ini tuh. Kesimpulannya, kemandirian anak merupakan keterampilan hidup yang penting perlu dibentuk sejak usia dini melalui latihan yang berkesinambungan. Selanjutnya, dari kelompok pola asuh, menurut Aslan 2019, pola asuh merupakan suatu perhatian berupa perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Yang kedua, menurut Suprayitno et al. 2021, pola asuh adalah bagian terpenting dalam proses perkembangan anak, karena anak sangat membutuhkan perhatian lebih karena dapat memberikan dampak psikologis pada anak sampai dewasa. Selanjutnya, menurut Gao et al. 2021, pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ketat, di mana orang tua menetapkan semua peraturan dan anak dituntut untuk melaksanakan semua aturan tersebut tanpa anak diberikan penjelasan. Kenapa harus mematuhi aturan tersebut? Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan, pola asuh adalah perhatian dan bimbingan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Pola asuh yang terlalu ketat akan menghambat perkembangan anak. Selanjutnya, masuk ke kajian pustaka. Dari penelitian terdahulu, Andriana dan Tanjung 2021 yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini. Yang kedua, menurut penelitian terdahulu Syifa Rahman dan Asniwati 2023 yang berjudul Kerjasama Orang Tua dengan Sekolah dan Pola Asuh Orang Tua yang Berpengaruh Terhadap Kemandirian Anak. Yang ketiga, Fatmala Hasanah dan Astuti 2023 yang berjudul Pola Asuh Orang Tua yang Bekerja Berhubungan Kemandirian Anak. Masuk ke kerangka berpikir, dari penelitian terdahulu tersebut,
maka kerangka berpikirnya pola asuh berpengaruh positif terhadap kemandirian anak usia dini 4-6 tahun. Yang kedua, hipotesis penelitian. Adapun hipotesa dalam penelitian saya adalah diduga terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini 4-6 tahun. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengungkapkan apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini 4-6 tahun. Yang kedua, untuk mengungkapkan pola asuh manakah yang paling efektif dalam menumbuhkan kemandirian anak usia dini 4-6 tahun. Yang kedua, masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini 4-6 tahun. Oke, masuk ke tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Islam Ruhama, lokasinya di Kelurahan Jatiwarna, pada anak usia dini kelompok A dan B pada tahun ajaran 2025-2026. Populasi penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh anak 4-6 tahun di TK Islam Ruhama, Kota Bekasi pada tahun ajaran 2025-2026 yang berjumlah 40 anak. Yang selanjutnya masuk ke sampel penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah populasi sebanyak 40 anak merujuk pada tabel penentuan jumlah Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Berdasarkan tabel tersebut, untuk populasi 40, jumlah sampel yang direkomendasikan adalah 37 anak. Masuk ke teknik pengambilan data. Saya menggunakan instrumen pola asuh dan instrumen kemandirian. Untuk instrumen pola asuh, saya menggunakan teori Diana Baumrind 1971 yang menyatakan pola asuh terdiri dari pola asuh otoriter, demokratis, dan juga permisif. Selanjutnya, kemudian untuk instrumen kemandirian, saya menggunakan teori Harlock 1978, Yamin, dan Sarah 2010 yang menyatakan kemandirian terdiri dari dimensi kemandirian emosional, kemandirian sosial, kemandirian fisik atau personal care, yang terakhir kemandirian dalam pengambilan keputusan sederhana. Selanjutnya, masuk ke analisis data. Yang pertama, saya menyusun instrumen penelitian. Setelah instrumen penelitian tersusun, saya melakukan uji coba instrumen, yaitu menguji validitas dan reliabilitas instrumen, yaitu instrumen kemandirian dan instrumen pola asuh. Setelah instrumen diuji, validitas dan reliabilitasnya, maka saya melakukan pengambilan data penelitian kepada 40 responden yang saya rencanakan. Masuk ke bab 4, setelah saya menyebar 45 kuesioner, namun yang mengisi hanya 40, maka saya menggunakan signifikansi 5%, yaitu 37 responden. Berdasarkan deskripsi data untuk kelompok pola asuh dengan jumlah responden 37, diperoleh nilai MEN atau rata-rata 57,92, mediannya 61, dan juga modusnya 61. Untuk kelompok kemandirian dengan jumlah responden 37, diperoleh nilai rata-rata atau MEN-nya 64,24, mediannya 67, dan modusnya 67. Setelah dideskripsikan, maka dilakukan uji prasyarat atau uji normalitas. Uji normalitas untuk kelompok kemandirian diperoleh nilai statistik yaitu adalah 0,208 dengan nilai masingnya 0,001. Karena nilai masingnya lebih kecil daripada 0,05, maka kelompok data untuk kemandirian berdistribusi tidak normal. Uji normalitas untuk kelompok pola asuh diperoleh nilai statistik yaitu 0,188 dengan nilainya masing-masing 0,002. Karena nilai masingnya lebih kecil daripada 0,05, maka kelompok data untuk pola asuh berdistribusi tidak normal.
Selanjutnya, masuk ke hipotesis statistik. Yang pertama, uji hipotesis. Dapat dilihat pada tabel koefisien diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 31,967 ditambah 0,557 atau X. Selanjutnya, ANOVA. Pada ANOVA tabel diperoleh garis yang signifikan. Selanjutnya, model summary. Diperoleh determinasi yaitu 0,226 yang artinya 22,6% variabel pola asuh orang tua dapat dipengaruhi oleh variabel kemandirian. Masuk ke pembahasan, pola asuh demokratis pada anak usia dini memiliki dampak yang positif bagi anak. Di antaranya, anak mampu menghargai pendapat orang lain, mampu bertanggung jawab atas kehidupan sosialnya, dan juga memiliki kepercayaan diri yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Adri Priyadi dan Sudarto 2020. Dengan demikian, hipotesa pertama dalam penelitian ini didukung oleh data empiris. Masuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu pola asuh berpengaruh terhadap kemandirian anak usia dini. Sarannya, diharapkan untuk jumlah responden diberikan jangan tepat sejumlah 38, tetapi mungkin bisa dibuat 40 orang sehingga koefisien ini bisa kita peroleh. Dan ini ada daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.